Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dilalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbihi wa thawabih. Meneruskan kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah karya Abuya As-Said Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah tentang Al-Khasa'is Al-Ammah, kekhususan umum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tasi'an subutul bisyarati bil jannah di akhir hadhihi al ummah kama thabata li awwaliha. Adanya kabar gembira, ditetapkannya kabar gembira dengan mendapatkan surga dari Allah untuk umat di generasi akhir sebagaimana untuk umat di generasi awal. Jaa fil hadis an Abi Umamah al-Bahili annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala tuba liman ra'ani wa amana bi wa tuba sab'a marrat liman lam yarani wa amana bi. Beruntung bagi siapa saja yang pernah melihatku dan beriman kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beruntung 7 kali. Tuba, tuba, tuba liman lam yarani wa amana bi. Bagi yang belum pernah melihatku dan dia beriman kepadaku. Beruntung, beruntung, beruntung. Ada juga yang mengartikan tuba, disebutkan dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengartikan tuba. Wa jaa fi haditsin akhrajahu Ahmad wa Ibnu Hibban ziyadatan wa hiya annahu su'ila sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma tuba, apa tuba itu ya Rasulullah? Faqala syajaratun fil jannah. Syajaratun fil jannah, pohon di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan juga dalam kitab yang lain yang Al-Faqir ingat di Syarah Sulam Taufik. Wailun juga seperti itu. Wailun diartikan celaka, juga diartikan wadi fi jahannam, lembah di neraka jahannam. Hadis ini menunjukkan keberuntungan juga didapatkan oleh umat generasi akhir, meskipun hidupnya di generasi akhir tidak melihat langsung Rasulullah SAW, tetapi beriman kepada Rasulullah. Selanjutnya memiliki keterkaitan erat dengan nomor 9 tadi, asyiran subutul fadli di akhir hadhihi al-ummah kama thabata li awwaliha. Kalau tadi subutul bisyarati, kalau di sini subutul fadli, keutamaan karunia besar diberikan oleh Allah untuk umat akhir sebagaimana diberikan oleh Allah untuk umat generasi awal. Tasbutu bil ittifaq afdaliyatu asrihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah disepakati perihal keutamaan masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma jaa fi sahihain wa ghairihima khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah abadku, kemudian yang datang setelah abadku, yang datang setelah masaku, kemudian yang datang setelah masa itu. Para ulama menyebutkan itu yang disebut dengan salaf atau salafiyah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Buti rahimahullah
dalam kitabnya yang berjudul As-Salafiyah Marhalatun Zamaniyatun La Madhabun Islami. Istilah salafisme, salafiyah itu adalah tahapan waktu. Marhalatun zamaniyatun mubarakah, tahapan waktu yang penuh berkah. La madhabun islami, bukan suatu madhab, tidak ada. Kalau kita membaca kitab tarikh tasyri', tidak ada yang dinamakan madhab salafi, itu tidak ada. Tidak ada yang dinamakan madhab salafi, tidak ada. Silahkan membaca kitab Tarikhul Madhabil Islamiyah di Syekh Abi Zahra. Tidak ada yang namanya madhab salafi. Madhab-madhab di luar madhab 4 pun banyak. Meskipun yang akhirnya terbukukan, dikodifikasikan, sampai valid sampai sekarang adalah madhab 4, tidak ada yang namanya madhab salafi. Salaf itu adalah marhalatun zamaniyah, tahapan atau fase waktu. Al-qurunus salasa al-awwal, al-qurunus salasa al-ula. Era sahabat, era tabi'in, era atba' tabi'in. Bahkan di sini disebutkan oleh Abu ya rahimahullah, era sahabat diperkirakan 120 tahunan. Karena muncul perbedaan pendapat tentang kapan, tahun berapa sahabat yang terakhir meninggal. Dari situ muncul kurang lebih 120 tahun. Ini era sahabat. Dilanjutkan era tabi'in, dilanjutkan era atba' tabi'in. Disitulah muncul istilah salaf dan muncul istilah khalaf. Ja'a an Umar bin al-Khattab qala kuntu jalisan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فقال أتدرون أي الخلق أفضل إيمانا قلنا الملائكة قال وحق لهم بل غيرهم قلنا الأنبياء قال وحق لهم بل غيرهم قال صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخلق إيمانا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني فهم أفضل الخلق إيمانا. Apa kata Rasulullah SAW? Paling utamanya manusia keimanannya adalah sekelompok orang, kaum fi aslabir rijal, yang mana mereka masih berada di tulang sulbi manusia yang lain, datuk-datuknya, kakek-kakeknya, yu'minu nabi. Berarti di zaman Rasulullah SAW saat itu mereka belum ada, mereka belum lahir, mereka belum muncul. Yu'minu nabi, nanti mereka beriman kepadaku, kata Rasulullah. Walam yarawni, sedangkan mereka belum pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Ini afdalul khalqi imana, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik manusia keimanannya. Di sini kabar gembira bagi generasi akhir, meskipun tidak pernah melihat Rasulullah SAW, tetapi beriman kepada Rasulullah. Sampai disebutkan dalam hadis ini, rawahu at-Tabrani bi isnadin hasan wa Abu Dawud at-Tayalisi wa hassanahu al-Hafidh Ibnu Abdul Bar. Ini menunjukkan keutamaan arti keimanan seseorang meskipun belum pernah melihat Rasulullah SAW secara langsung. ونحن لا نحب أن نتعرض إلى الخلاف الجاري بين العلماء في قضية التسوية بين أول هذه الأمة وآخرها في فضل الأعمال، غير أن ذلك لا يمنعنا من القول بأن مشاهدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورؤيته لا يعدلها شيء. Di sini akhir pernyataan Abu Ya rahimahullah dalam keterangan nomor berapa ini? Nomor 10 ini, keutamaan nomor 10 ini, bahwasanya melihat Rasulullah SAW secara langsung, musyahadah secara langsung, menyaksikan Rasulullah SAW secara langsung, ini tidak bisa disaingi. Ini tidak bisa disaingi. Seperti
kita sebutkan tadi kaitannya dengan generasi awal, karena semakin dekatnya mereka dengan sumber kenabian, dengan sumber risalah, dengan Rasulullah SAW, disitulah kemuliaan didapatkan. Al-hadi ashar wujudu qabri nabiyyina sallallahu alaihi wa alihi wasallam bitta'yin. Kekhususan nomor 11, adanya makam Rasulullah SAW dengan valid, dengan ketentuan yang jelas lokasinya. Wa min fadlillahi alladhi syarrafa bihi hadhihi al-ummah famtazat bihi ala man siwaha min al-umam huwa anna qabra nabiyyina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'lumun 'indana biyaqinin wa tawatur la syakka fi dzalika wa la raib. Tidak ada keraguan tentang kebenaran lokasi di mana dimakamkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama menyebutkan afdal tanah di mana di situ diletakkan jasadnya Rasulullah SAW yang mulia ini afdal daripada Ka'bah sekalipun. Tanah yang tempat dikebumikannya jasad mulia Rasulullah SAW ini afdal daripada Ka'bah sekalipun. Dan ini lokasinya tertentu, tidak diragukan lagi sudah. Fataridun nas fi kulli waqtin wa hin wa tatakabbadu masyaqat safar wa ana'ahu ila qabrihi syarif. Orang-orang pun berduyun-duyun setiap waktu menempuh perjalanan yang jauh untuk mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'amtilai qulubihim bil ilmi at-tam wal yaqinil kamil ala annahu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal makan al-mashhud wa hadhihi hujaratuhu al-ma'rufah wa masakinu zawjatihi wa hadhihi rawdatuhu al-mutahharah. Ini tempat-tempat ummahatul mukminin, di sini raudhahnya Rasulullah, semuanya meyakini tidak ada keraguan di situ. Dan di situ wujud kecintaan para sahabat, wujud kecintaan para tabi'in terus ila yaumina hadza kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menziarahi Rasulullah. Abu Yamaliki punya kitab yang lain khusus tentang masalah ziarah, fadilah ziarah Rasulullah SAW. Jangankan pengagungan mereka terhadap makam Rasulullah SAW, bahkan diceritakan dalam sejarah tidak ada tangisan penduduk Madinah Munawwarah sebanyak di saat dilaksanakan pemugaran rumah-rumah ummahatul mukminin. Jadi karena mereka mengenang betul, ada kenangan tersendiri melihat rumah itu, ada kenangan tersendiri ketika melihat Rasulullah, ketika melihat rumah itu, mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Salim Asy-Syatili rahimahullah yang kita ingat memberikan faedah tentang kuburan para nabi 3 yang kuat kebenarannya akan lokasi tempat dimakamkannya Nabi ada 3. Yang pertama Rasulullah SAW, yang kedua Nabi Allah Ibrahim di Palestina sampai sekarang dinamakan Al-Khalil, kemudian Nabi Allah Hud alaihi salam di Hadramaut. Fal-qabru syarif mawdi'u tanazzulir rahmatil ilahiyyah kama jaa fil hadis an Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu ma min fajrin yatlu'u illa wa yanzilu 70,000 minal malaikah hatta yahuffu bil qabr ila akhir hadis. Tidak ada waktu fajar, setiap waktu fajar kecuali para malaikat terbit fajar, kecuali para malaikat 70,000 turun mengitari kuburan Rasulullah SAW. Kemudian ketika datang waktu sore, malaikat
70.000 tadi yang di waktu pagi, naik, datang lagi 70.000 malaikat yang lain, seterusnya seperti itu. Ini kemuliaan di mana dimakamkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sani asyar dzikrul ummatil Muhammadiyyah fil kutubis sabiqah. Kekhususan yang ke-12, bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW sudah disebutkan, sudah diceritakan dalam kitab-kitab yang lain, dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam Taurat, dalam Injil telah diterangkan tentang sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti Taurat dan Injil yang belum mengalami distorsi. Taurat yang sekarang sudah muharrafah, sudah mengalami pengkaburan, distorsi. Injil yang sekarang juga seperti itu. Bahkan ada kajian dari Dr. Al-A'zami ketika membahas tentang sejarah teks Al-Quran, sejarah nas Al-Quran, menjelaskan juga karena beliau membandingkan dengan kajian teks Injil, mendapatkan teks di beberapa teks Injil itu ada yang masih menyebutkan atau mengisyaratkan tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Disebutkan, bahkan diceritakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, sahib tafsir Al-Qur'anil Azim, pengarang kitab tafsir Al-Qur'anil Azim, dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, cerita tentang keislaman sahabat Salman Al-Farisi alaihi ridwanullah. Kronologi Islamnya sahabat Salman Al-Farisi ceritanya menarik sekali, karena beliau itu dilahirkan di lingkungan Majusi, kemudian karena tidak ada kepuasan iman, tidak ada kepuasan akal akan agama yang dianutnya, berpindah sampai pernah menjadi seorang Yahudi, sampai pernah menjadi seorang Nasrani. Disitulah ketika mempelajari, ketika menjadi seorang Nasrani. Kalau menjadi seorang Yahudi mungkin kita akan lihat lagi nanti ceritanya. Yang ingin kita ingat menjadi seorang Nasrani, ketika membaca beberapa kitab Injil, beberapa halaman dari kitab Injil, mendapatkan tanda-tanda akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan muqaddimah, itu merupakan pembuka akan hidayah yang akan didapatkan ketika nanti berada di Madinah Munawwarah, kemudian bersyahadat masuk Islam di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya as-salis asyar inna hadhihi al-ummata la tajtami'u ala dhalalah. Kekhususan yang ke-13, umat Rasulullah SAW ini tidak sepakat akan suatu kesesatan. Itu sudah jaminan. Disebutkan dalam hadis, la tajtami'u ummati ala dhalalah. La yajma'u Allahu ummati ala dhalalati abada. Yakhtassa Allahu hadhihi al-ummah bi'an la tajtami' ala dhalalatin. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan umat ini, tidak mungkin umat ini akan sepakat akan suatu kesesatan, menyepakati akan suatu kesesatan, tidak mungkin. Wa nasha'a min dzalik, konsekuensi dari hal itu anna ijma'ahum hujjah. Kalau memang sudah seperti itu, berarti ijma'nya mereka, konsensus mereka, kesepakatan mereka adalah hujjah, argumen. Disitulah para ulama usul fikih menyebutkan tentang masadir at-tasyri', sumber legislasi hukum,
sumber pencetusan hukum, sumber pensyariatan. Pertama Al-Quran, kedua Sunnah atau hadis, ketiga Al-Ijma', keempat Al-Qiyas. Meskipun secara prakteknya qiyas nomor 3 secara prakteknya. Di zaman Rasulullah SAW sudah ada qiyas, tapi ijma' belum ada, karena ijma' itu dengan catatan ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Huwa ittifaqu kulli ahli al-'asri, huwa ittifaqu mujtahidil ummah ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam fi amri min al-umur. Huwa ittifaqu kulli ahli al-'asri min ulama'il fiqh duna nukri ala i'tibari hukmi amrin qad hadas syar'an ka hurmatis salati bil hadas. Berarti dengan catatan apa? Dengan qaid apa? Ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Berarti pelaksanaan ijma' tidak terrealisasikan kecuali setelah wafatnya Rasulullah. Tetapi qiyas sudah ada. Terbukti dengan pengiriman delegasi-delegasi dakwah. Dan tempat di mana mereka bertugas jauh dari Madinah Munawwarah. Ketika mereka menghadapi suatu permasalahan, mereka harus melakukan qiyas. Nah, meskipun ada kejadian yang bersangkutan ketika tidak mengalami kepuasan dari jawaban yang didapatkan dari sahabat, mereka merujuk lagi kembali kepada Rasulullah SAW, seperti yang terjadi antara salah satu penduduk Yaman, sekelompok dari penduduk Yaman dengan keputusan hukum Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang akhirnya pun Rasulullah SAW setuju dengan pendapatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam arti apa? Qiyas sudah ada, analogi hukum sudah ada di zaman Rasulullah. Tapi kalau ijma' masih belum terlaksana kecuali ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengherankan sekarang muncul pendapat yang ujung-ujungnya mengingkari kehujjahan ijma' atau pendapat yang merobek ijma'. Ini bahaya. Ini menunjukkan dangkalnya ilmu fikihnya, dangkalnya ilmu usul fikihnya. Dengan dalih kajian kontemporer, dengan dalih analisa baru, dengan dalih hermeneutik dan lain-lain. Kalau sudah merobek ijma', ini fatal sudah. Ini berarti menunjukkan jangankan ilmunya, wawasan tentang usul fikih saja tidak tahu, apalagi ilmu usul fikih. Ar-Rabi' Asyar yang ke-14, yang terakhir, setelah itu seperti kita singgung, setelah itu Abu Yamaliki rahimahullah dalam kitab ini menyebutkan fadilah beberapa amaliyah, beberapa amal-amal saleh. Ar-Rabi' Asyar yang ke-14, innallaha la yahliku hadhihi al-ummata biju'in wala gharaq. Allah Subhanahu wa taala tidak akan bumi hanguskan, membinasakan umat ini disebabkan kelaparan atau disebabkan tenggelam. Ikhtassallahu hadhihi al-ummah bi alla yahlikaha bi ju'in wala bi gharaq wala yu'adzabuna bi 'adabin udhiba bihi man qablahum wala yusallitu 'alaihim 'aduwan ghairahum yastabihu baydatahum. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan sebagaimana dalam hadis diriwayatkan akhraja Muslim an Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha zawa liyal ardh. Allah mengumpulkan bumi ini, faraitu masyariqaha wa magharibaha, kata Rasulullah SAW. Aku melihat arah timur dan arah barat, mulai dari timur sampai barat. Digulung oleh Allah SWT, diperlihatkan kepada Rasulullah SAW dengan cara khusus. Wa inna mulka ummati sayablughu ma zuwiya li minha. Subhanallah. Dan kerajaan umatku, kekuasaan umatku nanti
akan sampai mazuyali minha, sampai kepada batasan apa yang digulungkan oleh Allah kepadaku, apa yang dikumpulkan oleh Allah kepadaku dari bumi ini. Bahkan disebutkan oleh Imam Nawawi di Syarah Muslim tentang masalah ini, kekuasaan Islam secara geografis yang didominasi oleh umat Islam masyriq maghrib, minal masyriq ilal maghrib, lebih didominasi daerah-daerah secara geografis sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dari timur, arah timur ke barat. Nanti arah-arah yang lain mungkin tidak terlalu banyak, tapi yang lebih didominasi oleh kaum muslimin, khususnya pernah menjadi kekuasaan kaum muslimin, masyriq ilal maghrib, dari arah timur ke barat. Kalau arah-arah yang lain tidak sampai terwarnai dengan banyak.